Ketika semua dokter menyerah dan rumah sakit bergema dengan isak tangis, siapa sangka seorang dukun tua dari pedalaman Jawa muncul membawa harapan. Benarkah ia bisa menolong? Atau justru membawa rahasia besar yang akan mengguncang semua orang? Saksikan kisah ini sampai akhir. Dan jangan lupa tekan tombol like agar kita semua mendapat keberkahan. Insya Allah. Gedung perkantoran megah itu berdiri angkuh di pusat kota. Dari luar, kaca-kaca tinggi memantulkan cahaya matahari sore yang mulai meredup. Di dalam, sebuah rapat besar tengah berlangsung. Puluhan karyawan duduk rapi, menatap layar proyektor yang menampilkan grafik keuangan perusahaan. Suasana tegang menyelimuti ruang rapat lantai 20 itu. Arini, seorang CEO muda nan cantik, duduk di kursi pimpinan rapat. Gaun kerjanya rapi, wajahnya terlihat anggun meski pucat. Matanya tajam, terbiasa menembus laporan yang membingungkan, lidahnya fasih melontarkan keputusan tegas. Selama ini ia dikenal sebagai pemimpin yang cerdas, disegani, bahkan ditakuti oleh bawahan. Namun hari itu, sorot matanya tampak berbeda. Ada lingkar hitam samar, napasnya sedikit terengah, tetapi ia berusaha menutupi dengan senyum tipis. Target kuartal ini jelas meleset. Kita harus cari jalan keluar sebelum investor menarik diri. Suara Arini terdengar berwibawa, meski nadanya sedikit bergetar. Seorang manajer senior mencoba menimpali. Bu, kalau boleh saran. Namun sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, tubuh Arini tiba-tiba bergetar halus. Tangannya yang memegang poin terjatuh, menimbulkan suara klang kecil yang membuat seluruh ruangan terdiam. Bu Arini, panggil salah satu sekretaris panik. Arini mencoba berdiri, tapi lututnya tak kuat menahan tubuh. Sepersekian detik kemudian ia ambruk di lantai berkarpet tebal. Ruangan yang tadinya penuh dengan suara debat langsung berubah menjadi hiruk-pikuk kepanikan. Cepat panggil tim medis. Telepon rumah sakit sekarang. Teriak seorang direktur yang biasanya tenang. Beberapa karyawan berlarian keluar ruangan, sementara yang lain mencoba menolong dengan membuka kerah bajunya. Nafas Arini tersengal. Keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Wajah cantiknya memucat. Bibirnya bergetar seolah hendak mengucapkan sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Di sudut ruangan, seorang karyawan perempuan menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan tangis. Jangan bilang. Bu Arini, suaranya parau, nyaris tak terdengar. Detik demi detik berjalan begitu lambat. Seakan waktu berhenti menyaksikan seorang pemimpin yang biasanya penuh wibawa kini terbaring tak berdaya. Sirine ambulan akhirnya terdengar dari kejauhan. Tim medis gedung masuk tergesa-gesa dengan tandu dan peralatan. Mereka memeriksa denyut nadi, tekanan darah, dan pupil mata. Salah satu petugas bergumam lirih. Kondisinya parah, harus segera ke rumah sakit. Arini diangkat ke atas tandu, tubuhnya diguncang-guncang ringan oleh hentakan kaki-kaki tergesa. Para karyawan membentuk barisan, sebagian menangis, sebagian masih syok tak percaya apa yang mereka lihat. Seorang manajer yang biasanya angkuh justru menundukkan kepala, berdoa pelan, "Ya Allah, selamatkan pemimpin kami." Di sepanjang lorong gedung, suara langkah cepat dan tangisan bercampur. Saat pintu kaca besar terbuka, angin sore masuk menyapu wajah pucat Arini. Matanya setengah terbuka, menatap samar ke arah langit yang mulai merah. Seakan ingin menyampaikan pesan terakhir, bibirnya bergetar pelan, menyebut satu kata tak jelas, sebelum akhirnya matanya terpejam. Ambulan melaju kencang, sirinenya meraung membelah jalan raya. Di dalam mobil, seorang dokter muda terus melakukan pertolongan pertama. Selang oksigen dipasang, jarum infus menembus kulit halus di lengannya. Jantungnya berdegup tak beraturan, monitor kecil berdenting nyaring. Tekanan darah terus turun. "Jaga stabil," teriak dokter muda itu kepada perawat. Arini terbaring, wajahnya pucat seolah tak lagi punya tenaga. Sejenak, bayangan masa lalunya melintas. Waktu kecil, saat ia berlari di sawah bersama ayahnya. Waktu remaja, saat ia berjuang belajar hingga larut malam. Semua itu berkelebat seperti film yang diputar cepat. Sementara itu, di luar rumah sakit internasional, mobil ambulan berhenti mendadak. Petugas segera membuka pintu, mendorong tandu dengan cepat melewati pintu darurat. Dokter-dokter berseragam putih berlari menghampiri, memberi instruksi cepat. Karyawan perusahaan yang ikut mendampingi hanya bisa menunggu dengan wajah cemas. Seorang wanita parubaya, sekretaris pribadi Arini, berbisik dengan mata basah, "Andai semua orang tahu betapa kerasnya dia berjuang. Arini bukan hanya seorang CEO, dia anak yang tangguh, teman yang baik."
Ruangan gawat darurat berubah tegang. Monitor berbunyi keras. Dokter-dokter berteriak memberi aba-aba medis. Jarum, obat, dan tabung oksigen bergantian digunakan. Namun di balik semua kepanikan itu, ada rasa yang sulit diungkapkan, keputusasaan. Malam itu menjadi saksi, ketika seorang CEO muda yang disegani, yang selalu tampil sempurna di depan publik, kini rapuh tak berdaya. Orang-orang yang dulu meremehkan kerasnya kepemimpinan Arini, justru kini menangis berharap ia selamat. Dan di luar ruang operasi, koridor panjang rumah sakit dipenuhi isak tangis, doa, dan bisikan harapan. Semua orang menunggu, dengan hati yang bergetar. Apakah masih ada secercah harapan untuk Arini? Sirine ambulan yang tadi meraung kini sudah menghilang, berganti dengan suara hiruk-pikuk di depan instalasi gawat darurat rumah sakit internasional yang terkenal dengan fasilitas modernnya. Pintu kaca otomatis terbuka lebar, tandu dengan tubuh Arini meluncur cepat melewati kerumunan pasien dan keluarga yang menunggu. Semua orang menoleh, terkejut melihat seorang wanita muda berpakaian kantor mewah, wajah pucatnya dikelilingi peralatan medis darurat. Cepat, ruang ICU sudah disiapkan, teriak seorang perawat senior. Beberapa dokter spesialis berlari menyambut. Mereka mengenal nama besar Arini, bukan hanya karena ia CEO perusahaan ternama, tetapi juga karena ia sering menjadi wajah muda pengusaha Indonesia di banyak majalah. Kejatuhannya mendadak seperti ini, jelas mengguncang banyak pihak. Begitu masuk ruang ICU, ruangan langsung penuh dengan aktivitas. Mesin monitor dipasang, infus baru disiapkan, dan tim medis mengitari ranjang. Seorang dokter asing, tinggi dengan rambut beruban, berdiri paling depan. Ia adalah dokter jantung terkenal yang didatangkan khusus oleh keluarga Arini. Tekanan darah drop drastis, denyut tidak stabil. Kita harus lakukan pemeriksaan menyeluruh. CT scan segera disiapkan, perintahnya dengan suara keras. Jarum-jarum dimasukkan, sensor ditempelkan di dada dan dahi Arini. Layar monitor memantulkan angka-angka yang tak menentu. Garis hijau naik turun tak stabil. Suara alarm berbunyi nyaring berulang kali. Beberapa perawat saling berpandangan, wajah mereka pucat. Di balik kaca transparan, keluarga dan direksi perusahaan menunggu dengan cemas. Seorang direktur muda menutup wajah dengan kedua tangan, sementara sekretaris pribadi Arini terus berdoa lirih. Ya Allah, beri dia kekuatan, jangan ambil dia secepat ini. Di dalam ruangan, dokter asing tadi mulai gelisah. Tangannya memegang stetoskop, lalu menatap hasil rekam jantung yang aneh. Ini tidak normal. Tidak ada indikasi penyakit jantung kronis sebelumnya. Kenapa bisa seperti ini? Gumamnya. Seorang dokter lokal menimpali dengan nada bingung. Gejalanya mirip kolaps akibat syok saraf, tapi pola detaknya tak bisa dijelaskan. Seolah ada sesuatu yang menekan dari luar sistem tubuhnya. Sementara itu, kondisi Arini semakin tak stabil. Sesekali tubuhnya bergetar, bibirnya berkomat-kamit tanpa suara. Dokter mencoba menenangkan dengan obat penenang, tapi hasilnya nihil. Tubuh itu tetap resah, seakan sedang melawan sesuatu yang tak terlihat. Ambilkan defibrilator, siapkan kemungkinan henti jantung, teriak salah satu dokter. Beberapa orang di balik kaca menjerit kecil saat mendengar perintah itu. Ketakutan makin merambat, menyesakkan dada. Bagaimana mungkin sosok yang tadi pagi masih memimpin rapat besar, kini berada di ambang hidup dan mati? Ruangan ICU dipenuhi suara alat medis, instruksi cepat, dan langkah-langkah tergesa. Namun di sela semua kesibukan itu, ada satu hal yang tak bisa diabaikan, kebingungan. Para dokter yang biasanya penuh percaya diri kini tampak goyah. Tatapan mereka saling bertemu, seolah mencari jawaban yang tak ada di buku medis manapun. Beberapa jam berlalu, tapi kondisi Arini tetap kritis. Dokter-dokter senior berkumpul di ruang konsultasi singkat. Di sana, suasana hening menekan. Papan tulis penuh coretan analisa, grafik rekam medis terpampang, namun tak satu pun yang memberi penjelasan masuk akal. Semua hasil laboratorium normal. Tidak ada penyakit bawaan, tidak ada tanda serangan stroke atau gagal jantung. Ini aneh, kata dokter neurologi dengan nada frustasi. Apakah mungkin ada faktor toksin? Racun? Tanya dokter lain. Kami sudah periksa, hasilnya negatif. Hening. Suasana seolah dipenuhi udara dingin. Akhirnya dokter asing tadi menghela napas berat. Suaranya lirih namun jelas terdengar. Kita menghadapi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh sains. Kita sudah lakukan semua prosedur standar, bahkan langkah darurat. Namun kondisi pasien tetap menurun.
Kalimat itu seperti petir yang menyambar hati keluarga dan karyawan yang menunggu. Sekretaris pribadi Arini jatuh terduduk di lantai koridor. Air matanya mengalir deras. Tidak mungkin dokter menyerah secepat ini. Namun kenyataannya, kabar itu segera menyebar di antara mereka. Bisikan cemas terdengar di setiap sudut rumah sakit. Sebagian karyawan yang datang menunggu di lobi berbisik panik. Kalau dokter-dokter top dunia sudah angkat tangan, siapa lagi yang bisa menolong? Lampu-lampu rumah sakit malam itu terasa lebih redup dari biasanya. Hawa dingin AC yang menusuk membuat suasana makin mencekam. Setiap orang menatap pintu ICU dengan mata merah, berharap ada kabar baik, tapi yang mereka dapatkan hanyalah rasa takut yang makin menebal. Di balik pintu, Arini masih berbaring dengan napas tersengal. Tubuhnya kaku seperti menanggung beban tak kasat mata. Monitor terus berbunyi nyaring. Garis-garis di layar berlari tak beraturan. Wajah para dokter menunjukkan keputusasaan. Malam itu, rumah sakit yang biasanya jadi tempat harapan, justru berubah menjadi tempat penuh tanda tanya. Semua orang menunggu dengan hati bergetar. Apakah takdir sudah mengetuk pintu hidup seorang CEO muda itu? Malam semakin larut. Lampu-lampu rumah sakit berpendar temaram, memantulkan bayangan orang-orang yang mondar-mandir dengan wajah muram. Di balik pintu kaca ICU, tubuh Arini masih terbaring lemah, dikelilingi mesin-mesin medis yang seakan bekerja tanpa arti. Suara monitor jantung berbunyi tak menentu, kadang meninggi, kadang melemah, membuat setiap detik terasa seperti sebuah ancaman. Keluarga, direksi perusahaan, serta beberapa karyawan yang setia menunggu berkumpul di lorong panjang. Wajah mereka penuh harap, tapi sorot mata menyimpan kecemasan yang sulit disembunyikan. Sebagian duduk dengan kepala menunduk, sebagian lain mondar-mandir tanpa tujuan, menunggu kabar yang entah kapan akan datang. Pintu ruang konsultasi terbuka. 3 orang dokter keluar dengan wajah tegang. Salah satunya adalah dokter asing beruban yang sejak awal menangani Arini. Ia melepas masker, menghela napas panjang, lalu menatap keluarga yang langsung berdiri mendekat. Bagaimana keadaan Arini, Dok? Suara seorang kerabat dekat, parau dan penuh kecemasan. Dokter itu menundukkan kepala sejenak sebelum menjawab. Kami sudah melakukan segala upaya medis. Obat-obatan terbaik, prosedur darurat, bahkan teknologi yang biasanya mampu menahan pasien dalam kondisi kritis. Namun, tubuhnya tidak merespon. Kami khawatir kemungkinan bertahan hidupnya sangat tipis. Kalimat itu membuat suasana hening seketika. Hanya terdengar isak kecil dari sudut lorong. Sekretaris pribadi Arini terjatuh berlutut, menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya berguncang menahan tangis. Seorang direktur senior yang biasanya penuh wibawa kini meraih dinding untuk menopang tubuhnya yang gemetar. Tidak, jangan katakan itu, Dok, ujar seorang wanita parubaya, kerabat Arini, dengan suara pecah. Dia masih muda, dia masih kuat, pasti ada cara lain. Dokter neurologi yang mendampingi hanya bisa menggeleng. Hasil laboratorium semua normal. Tidak ada penyakit kronis. Tidak ada racun. Semua hasil uji bersih. Tetapi kondisinya terus menurun. Seolah ada sesuatu yang menghentikan hidupnya perlahan. Dan kami tidak bisa menjelaskan. Kata-kata itu jatuh bagai palu menghancurkan harapan. Lorong rumah sakit yang tadinya dipenuhi bisikan doa, kini berganti dengan bisikan keputusasaan. Salah satu direksi perusahaan berbisik lirih pada rekannya. Kalau benar dia tidak selamat, bagaimana nasib perusahaan ini? Bagaimana nasib ribuan karyawan yang bergantung padanya? Bisikan itu terdengar oleh sekretaris pribadi Arini. Ia menoleh dengan mata merah dan penuh amarah. Jangan pikirkan perusahaan saat ini. Nyawa Bu Arini jauh lebih berharga. Suaranya pecah, membuat suasana semakin menegangkan. Jam dinding berdetak lambat. Setiap jarum yang bergerak terasa menusuk hati. Di dalam ruang ICU, dokter-dokter terus berusaha menstabilkan keadaan. Obat tambahan dimasukkan, selang oksigen diperkuat, cairan infus dialirkan dengan kecepatan tinggi. Namun monitor tetap menunjukkan tanda-tanda lemah. Di luar, beberapa karyawan yang setia menangis bersama. Mereka teringat bagaimana Arini meski tegas, sering membantu diam-diam ketika karyawan kesulitan. Ada yang mengenang saat Arini diam-diam menanggung biaya sekolah anak karyawannya. Ada pula yang teringat ketika ia berdiri membela staf kecil yang direndahkan oleh direksi senior. Semua kenangan itu membuat kesedihan mereka semakin dalam. Ya Allah, jangan ambil dia sekarang. Kami masih butuh dia. Doa seorang karyawan dengan suara bergetar.
Namun doa-doa itu seperti tak mampu menembus dinding dingin rumah sakit. Waktu terus berjalan, dan kabar baik tak kunjung datang. Justru para dokter keluar masuk dengan wajah yang makin tegang. Akhirnya, menjelang dini hari, dokter asing itu kembali keluar. Kali ini langkahnya berat, matanya sayu. Ia berdiri di hadapan keluarga, direksi, dan semua yang menunggu. Suaranya lirih, tapi jelas menusuk hati setiap orang. Kami sudah mencoba segalanya. Jujur, kami tidak bisa menjanjikan apa-apa lagi. Persiapkan diri kalian, karena kemungkinan terburuk bisa saja terjadi kapan saja. Tangisan pecah seketika. Beberapa orang langsung merosot ke lantai, tak sanggup berdiri. Ada yang meraih tangan kerabat di sampingnya, ada yang memeluk, mencoba saling menguatkan meski hati mereka hancur. Di dalam ruangan, tubuh Arini tampak kaku. Nafasnya naik turun pendek, matanya tertutup rapat. Seluruh alat medis bekerja keras, tapi seakan hanya memperpanjang waktu, bukan memberi kesembuhan. Malam itu, rumah sakit internasional yang biasanya dipenuhi harapan, berubah menjadi tempat di mana harapan pupus perlahan. Semua orang yang menunggu merasa kehilangan, bahkan sebelum kematian benar-benar datang. Dan di antara isak tangis serta doa-doa yang terucap lirih, muncul kesadaran pahit. Terkadang, uang, jabatan, bahkan teknologi paling canggih pun tak berdaya di hadapan takdir. Lorong rumah sakit itu masih dipenuhi isak tangis. Wajah-wajah murung berjejer di kursi tunggu, sebagian besar sudah kehilangan harapan. Setelah dokter menyatakan hampir tak ada peluang bagi Arini untuk bertahan, seakan semua pintu tertutup rapat. Jam menunjukkan lewat pukul 2 dini hari. Udara terasa dingin menusuk, menambah berat suasana. Di tengah keheningan itu, pintu rumah sakit berderi terbuka. Seorang pemuda sederhana melangkah masuk. Pakaiannya kusam, hanya kemeja lusuh dan celana hitam yang warnanya mulai pudar. Sepasang sandal jepit menapak lantai dingin rumah sakit. Rambutnya agak berantakan, wajahnya tenang, namun sorot matanya menyala dengan keyakinan yang sulit dijelaskan. Beberapa orang menoleh heran. Dalam kerumunan orang-orang berpakaian rapi, jas mewah, dan pakaian mahal, sosok pemuda itu tampak asing. Ia tidak membawa tas dokter, tidak ada stetoskop, tidak ada tanda-tanda profesional medis. Justru kehadirannya seperti tak sesuai tempat. Namun ada sesuatu dalam langkahnya. Mantap, penuh keyakinan, yang membuat orang sulit mengalihkan pandangan. Sekretaris pribadi Arini yang matanya bengkak karena menangis spontan berdiri. Maaf, siapa kamu? Ini ruang tunggu pasien kritis, bukan tempat sembarangan orang masuk. Ucapnya dengan nada gemetar, campuran antara curiga dan lelah. Pemuda itu berhenti, menatapnya dengan tatapan lembut. Saya Raka, katanya singkat. Suaranya tenang, namun cukup tegas untuk terdengar jelas di tengah suasana mencekam. Saya datang karena mendengar ada nyawa yang hampir pergi, dan saya harus ada di sini. Kerabat Arini, seorang wanita parubaya, langsung menyipitkan mata. Apa maksudmu? Kau dokter? Spesialis? Raka menggeleng perlahan. Saya bukan dokter. Saya hanya orang yang diberi amanah. Cucu dari seorang tabib tua dari Jawa. Leluhur saya sudah lama mengabdikan diri menolong orang-orang yang ditinggalkan harapan. Suasana lorong mendadak gaduh. Beberapa direktur yang hadir langsung mendengus meremehkan. Apa-apaan ini? Rumah sakit internasional. Dokter terbaik dunia saja sudah menyerah. Lalu sekarang muncul anak muda berpakaian compang-camping mengaku bisa menolong? Ini gila. Salah satu direksi lain ikut menimpali. Wajahnya merah karena marah dan stres. Jangan main-main di sini. Kalau kau cuma mau cari sensasi, pergilah sebelum aku panggil satpam. Namun, berbeda dengan suara-suara yang marah, ada beberapa wajah yang justru menatap penuh harap. Sekretaris pribadi Arini, yang sejak awal merasa hancur, menahan air mata sambil menatap Raka. Entah mengapa, ada keyakinan samar yang timbul dalam hatinya. Kalau bukan dia, siapa lagi? Gumamnya lirih, nyaris hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Raka melangkah maju, mendekati pintu kaca icu. Dari balik kaca, ia menatap tubuh Arini yang terbaring dengan wajah pucat, diselimuti selang dan kabel-kabel. Matanya menyipit, seperti sedang membaca sesuatu yang tak kasat mata. Perlahan ia menghela napas panjang, seakan menanggung beban yang berat. Dia sedang melawan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan medis, ucap Raka pelan. Namun suaranya menggetarkan hati orang-orang yang mendengar. Tubuhnya ditahan oleh sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini.
Jika kalian terus menunggu dokter, maka detik-detik terakhir akan tiba. Kalimat itu membuat sebagian orang tersentak. Ada yang menahan napas, ada pula yang langsung menyebut istighfar. Seorang karyawan yang sejak tadi menangis spontan berucap, "Ya Allah, benarkah ini ujian seperti itu?" Direksi yang marah tadi semakin keras suaranya. "Omong kosong. Jangan bawa-bawa hal mistis di sini. Ini zaman modern." Namun sebelum ia melanjutkan, monitor dari dalam ruangan ICU kembali berbunyi keras. Alarm jantung Arini berbunyi panjang, tanda-tanda tubuhnya semakin melemah. Perawat berlari tergesa, dokter masuk dengan wajah tegang. Semua yang menunggu spontan berhamburan mendekat kaca, jantung mereka serasa berhenti. Raka tetap berdiri tenang. Sorot matanya semakin dalam. Ia menunduk sejenak, lalu berucap lirih, "Jika kalian izinkan, saya akan berusaha. Dengan izin Allah, kita lihat siapa yang sesungguhnya berkuasa atas hidup dan mati." Sekretaris pribadi Arini menoleh pada keluarga inti, matanya penuh air mata. "Kita sudah dengar sendiri dokter," berkata mereka menyerah. "Apakah kita tega hanya dia menunggu?" Kerabat yang lebih tua, dengan wajah penuh kebimbangan, akhirnya bersuara. "Kalau memang ini jalan terakhir, kita beri dia kesempatan. Tidak ada yang bisa lebih buruk daripada hanya menunggu tanpa harapan." Suasana lorong seketika terbelah dua. Sebagian masih menolak, meremehkan Raka. Namun sebagian lain, yang hatinya sudah habis oleh putus asa, melihat pemuda sederhana itu sebagai satu-satunya cahaya di tengah gelap. Raka mengangguk pelan, lalu menutup matanya sejenak. "Baik, tapi ketahuilah, yang saya lakukan bukan karena saya hebat. Semua terjadi hanya jika Allah menghendaki. Saya hanya perantara." Ucapan itu membuat lorong hening. Bahkan suara tangis pun seolah berhenti sesaat. Dan malam itu, di tengah rumah sakit internasional yang dipenuhi teknologi modern, hadir seorang pemuda sederhana dari Jawa, membawa keyakinan kuno yang telah lama ditinggalkan banyak orang. Kehadirannya ibarat batu kecil yang dilemparkan ke tengah danau, menciptakan riak yang akan mengubah arah cerita. Lorong rumah sakit yang sejak tadi muram kini bergetar oleh kehadiran Raka. Pemuda sederhana itu berdiri di depan pintu kaca ICU. Sorot matanya tenang meski semua orang memandanginya dengan tatapan penuh kecurigaan. Kata-katanya di babak sebelumnya menggema di telinga banyak orang. "Jika kalian izinkan, saya akan berusaha. Dengan izin Allah, kita lihat siapa yang sesungguhnya berkuasa atas hidup dan mati." Namun, kalimat itu justru menjadi pemicu pertentangan besar. Seorang dokter spesialis, yang baru keluar dari ruang ICU dengan wajah penuh keringat, langsung menghampiri kerumunan. Wajahnya muram, namun suaranya tajam. "Saya mendengar kabar ada orang luar yang ingin ikut campur. Tolong pahami, ini rumah sakit internasional. Kami tidak bisa mengizinkan praktik yang tidak ilmiah." Ia melirik tajam ke arah Raka, seakan menantang. "Tubuh pasien sudah kritis. Jika kita biarkan orang sembarangan masuk dan melakukan hal aneh, itu bisa dianggap kelalaian fatal. Kami, sebagai tenaga medis, tidak akan bertanggung jawab." Suasana mendadak gaduh. Beberapa direksi mengangguk setuju. "Betul. Jangan main-main. Nyawa Bu Arini bukan untuk dijadikan bahan percobaan," seru seorang pria berjas mahal dengan wajah penuh amarah. Yang lain menimpali, "Apa kata dunia kalau perusahaan besar ini mempercayakan pemimpinnya pada seorang dukun jalanan? Malu kita semua." Namun, di tengah suara-suara itu, sekretaris pribadi Arini melangkah maju. Matanya masih merah karena tangis, tapi suaranya bergetar lantang. "Jangan sebut ini permainan. Dokter-dokter sudah bilang mereka menyerah. Jadi apa salahnya memberi kesempatan terakhir? Apa kalian lebih rela hanya menunggu ia mati tanpa usaha lain?" Kata-kata itu membuat sebagian terdiam. Ada yang menunduk, ada pula yang makin panas. Dokter asing beruban yang sejak awal menangani Arini mendengus keras. "Anak muda, saya sudah 40 tahun di bidang ini. Saya melihat langsung puluhan ribu pasien kritis. Percayalah, tidak ada yang bisa menolong kondisi ini. Kalau kau tetap memaksa, kau hanya memberi harapan palsu pada keluarga." Raka mengangkat wajahnya, sorot matanya tak gentar. "Saya tidak membawa harapan palsu. Saya hanya membawa keyakinan. Saya tahu saya bukan siapa-siapa, bukan profesor, bukan spesialis. Tapi saya diajarkan satu hal, selama napas masih ada, pintu pertolongan dari Allah belum tertutup." Kalimat itu menghantam hati banyak orang.
Sebagian merinding, sebagian menunduk tak kuasa menahan air mata. Namun bagi yang skeptis, justru semakin menyulut emosi. Cukup. Kalau sampai kamu masuk, kami akan lapor manajemen rumah sakit dan polisi, bentak salah satu direktur. Kerabat Arini yang lebih tua akhirnya angkat bicara. Wajahnya penuh dilema, tapi suaranya tegas. Kami keluarga yang sah. Kami punya hak menentukan. Kalau memang dokter sudah angkat tangan, izinkan kami memilih jalan lain. Pertentangan pun pecah semakin panas. Direksi saling debat dengan keluarga. Suara meninggi, tangan menunjuk-nunjuk, air mata bercucuran. Lorong rumah sakit yang tadinya hanya dipenuhi tangis kini menjadi arena pertempuran argumen antara sains modern dan keyakinan lama. Raka tetap berdiri diam di tengah pusaran itu. Sorot matanya menyapu satu persatu wajah yang berteriak. Ia tidak mencoba membela diri dengan suara keras. Hanya sesekali ia menunduk, bibirnya bergetar menyebut doa dalam hati. Ketika keributan mencapai puncaknya, alarm dari dalam ICU kembali meraung panjang. Para perawat berlarian masuk. Dokter berteriak dari dalam, kondisinya turun drastis. Siapkan langkah darurat. Semua yang bertikai terdiam. Suara monitor jantung yang berdenyut semakin lemah terdengar sampai lorong. Keluarga spontan menjerit, Arini! Raka menatap pintu kaca itu, lalu menoleh ke kerabat Arini. Suaranya rendah, tapi menusuk hati. Waktu kalian hampir habis. Jika ingin mencoba, sekaranglah saatnya. Kalau tidak, bersiaplah untuk kehilangan. Kerabat itu menutup wajahnya dengan kedua tangan, lalu berteriak lirih, Ya Allah, tunjukkan jalan MU. Setelah keheningan menekan, akhirnya keputusan keluar dari mulutnya dengan suara bergetar namun tegas, biarkan dia mencoba. Suasana lorong mendadak kaku. Beberapa direktur menoleh tak percaya, sebagian menggerutu dengan wajah murka. Namun keluarga inti sudah menentukan. Raka menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk. Sorot matanya penuh kesungguhan, seolah ia baru saja diizinkan membuka sebuah pintu yang selama ini tertutup rapat. Dan malam itu, di rumah sakit yang syarat teknologi modern, konflik besar antara logika dan keyakinan mencapai puncaknya. Semua orang menahan napas, menunggu. Apakah langkah pemuda misterius ini akan membawa keajaiban, atau justru malapetaka? Pintu kaca ICU akhirnya terbuka. Dua perawat mendorong troli berisi beberapa peralatan medis yang baru saja digunakan. Wajah mereka pucat, mata sembab karena lelah. Semua orang di lorong menatap dengan jantung berdegup kencang. Raka melangkah maju. Kali ini tidak ada lagi yang menghalangi. Meski beberapa direksi masih memendam amarah, mereka terdiam karena kondisi Arini sudah berada di ujung tanduk. Raka masuk perlahan. Langkahnya mantap. Bau obat-obatan menusuk hidung. Suara mesin monitor berdenting tak menentu. Tubuh Arini terbaring kaku di ranjang ICU. Wajah cantiknya semakin pucat, bibirnya membiru. Kabel dan selang menjuntai di sekeliling. Seakan tubuh itu menjadi medan pertempuran antara kehidupan dan kematian. Para dokter yang berada di dalam ruangan menoleh dengan ekspresi penuh keberatan. Kami tidak setuju dengan ini, kata dokter asing beruban dengan nada tegas. Ini melanggar prosedur. Namun kerabat Arini yang berdiri di samping pintu menimpali dengan suara bergetar tapi mantap. Kami keluarga inti. Kami yang bertanggung jawab. Berikan dia kesempatan. Kalian sudah mencoba segalanya. Sekarang biarkan dia mencoba jalannya. Dokter itu hanya bisa menghela napas panjang, lalu mundur setengah langkah, meski wajahnya penuh protes. Raka mendekati ranjang. Ia menatap wajah Arini dengan seksama, seakan membaca sesuatu yang tak bisa dilihat mata biasa. Perlahan ia duduk di kursi kecil di samping ranjang, lalu membuka tas kain kecil yang dibawanya. Dari dalamnya, ia mengeluarkan botol berisi air bening, selembar kain putih yang dilipat rapi, dan sebuah tasbih kayu tua yang warnanya sudah pudar dimakan waktu. Beberapa orang menahan napas. Direksi yang menonton dari balik kaca mulai berbisik-bisik. Ini gila. Dia benar-benar akan melakukan ritual di ruang ICU. Namun kerabat Arini berdiri tegak, matanya berkilat menahan air mata. Diamlah kalian. Kalau kalian tak mau berdoa, setidaknya jangan menghalangi doa orang lain. Raka menundukkan kepala, memegang botol air dengan kedua tangan. Ia berbisik lirih. Kalimat demi kalimat doa meluncur dari bibirnya, penuh kehusyukan. Ruangan yang tadinya riuh dengan bunyi mesin seakan meredam, meninggalkan aura hening yang berat. Ia membuka botol, lalu mengusap sedikit air ke kening Arini.
Tangannya bergetar halus, bukan karena ragu, melainkan karena beban tanggung jawab yang berat. Tasbih kayu diputar perlahan di jari-jarinya. Doa terus mengalir, suaranya makin dalam, penuh getaran yang menusuk hati. Dengan izin MU, ya Allah, jika masih ada umur untuknya, kuatkanlah jiwanya. Jika engkau berkehendak, angkatlah beban yang menahannya. Perawat yang berdiri di sudut ruangan spontan meneteskan air mata. Meski terbiasa melihat pasien sekarat, ada sesuatu dalam doa itu yang menyentuh hati. Tiba-tiba tubuh Arini bergetar. Mesin monitor berbunyi nyaring, garis-garis naik turun tak stabil. Para dokter refleks bergerak, namun Raka mengangkat tangan, memberi isyarat tenang. Jangan hentikan. Dia sedang melawan. Suasana menjadi mencekam. Tubuh Arini bergetar lebih keras. Bibirnya bergerak seakan hendak mengatakan sesuatu. Mata yang terpejam rapat itu tampak bergerak di balik kelopak, seperti sedang bermimpi buruk. Raka menutup matanya. Doa semakin cepat, suara semakin tegas. Ya Allah, jangan biarkan dia diambil oleh yang bukan haknya. Lindungilah dengan cahaya MU. Kain putih yang ia keluarkan diletakkan di dada Arini. Tangannya menekan lembut. Lalu ia terus membaca doa panjang dengan penuh penghayatan. Ruangan ICU yang biasanya penuh teknologi modern, kini seperti berubah menjadi medan ritual antara langit dan bumi. Beberapa direksi yang tadi skeptis kini hanya bisa terdiam di balik kaca. Mereka menyaksikan sesuatu yang tak bisa mereka pahami dengan logika. Ada yang menutup mulut, ada yang menatap dengan mata melebar tak percaya. Monitor tiba-tiba berbunyi panjang. Garis hijau nyaris mendatar. Tangis kecil terdengar dari luar. Ya Allah, jangan sekarang. Namun Raka tetap fokus. Keringat bercucuran di keningnya. Wajahnya pucat menahan energi. Ia menunduk semakin dalam. Suaranya bergetar namun penuh keyakinan. Jika ini takdirnya, biarlah aku menjadi saksi bahwa Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lalu, sesuatu terjadi. Garis monitor yang tadinya nyaris datar mendadak melonjak kembali. Pelan tapi pasti. Beep, beep, beep. Suara jantung terdengar lagi, membuat semua orang di ruangan terbelalak. Seorang dokter yang sedari awal mencibir spontan menutup mulutnya. Matanya berkaca-kaca, suaranya nyaris tak terdengar. Mustahil, ini tidak mungkin secara medis. Tubuh Arini yang bergetar perlahan mereda. Nafasnya masih lemah, tapi lebih teratur dari sebelumnya. Wajah pucatnya sedikit berwarna, meski samar. Raka meletakkan botol air di samping ranjang, lalu menengadahkan tangan. Air mata jatuh dari sudut matanya, bercampur dengan keringat. Engkau pemilik hidup, ya Allah. Jika Engkau izinkan ia kembali. Jika Engkau takdirkan, kuatkan kami untuk menerima. Suasana ruangan sunyi. Bahkan suara mesin medis pun terdengar lirih dibandingkan detak hati setiap orang yang menyaksikan kejadian itu. Dan malam itu, di ruang ICU yang penuh teknologi canggih, ritual sederhana seorang pemuda Jawa mengguncang logika semua orang. Suasana ruang ICU semakin mencekam. Setelah doa-doa Raka membuat garis monitor jantung Arini kembali berdenyut, semua orang yang menyaksikan masih terperangah. Namun keajaiban itu rupanya bukan akhir, melainkan awal dari pertarungan yang jauh lebih berat. Tubuh Arini mendadak bergetar keras, seakan ada sesuatu yang meronta dari dalam dirinya. Bibirnya bergerak tanpa suara, matanya yang masih terpejam berputar liar. Perawat yang berdiri di sudut ruangan spontan menjerit kecil, sementara dokter yang skeptis berlari ke arah monitor, panik melihat angka tekanan darah naik turun tak terkendali. Dia tidak stabil. Kita harus hentikan ini, teriak dokter asing beruban. Namun Raka menoleh, sorot matanya tajam, penuh keyakinan. Jangan hentikan. Dia sedang bertarung. Kalau kalian ganggu, kalian hanya akan memutus jalannya. Keringat deras mengalir di pelipisnya. Ia meraih kain putih yang tadi diletakkan di dada Arini, menekannya kembali, dan melanjutkan doa dengan suara lebih kuat. Tasbih kayu di tangannya berputar cepat. Suaranya menusuk jantung semua orang yang mendengar. Ya Allah, lindungi hamba MU ini. Jangan biarkan ia direnggut oleh sesuatu yang Engkau tidak izinkan. Bukakan pintu cahaya MU untuknya. Tubuh Arini menegang, lalu tiba-tiba melengkung seperti ditarik ke atas oleh kekuatan tak terlihat. Seluruh mesin medis berbunyi bersamaan, monitor berdenting, infus bergetar. Perawat menutup mulut, mata mereka melebar. Apa-apaan ini? Gumam salah satu dokter, wajahnya pucat pasi. Raka tetap duduk,
meski tubuhnya sendiri mulai bergetar seolah ia ikut menanggung beban pertarungan. Nafasnya terengah, wajahnya basah oleh keringat, namun bibirnya tak berhenti berdoa. Sorot matanya seperti menatap sesuatu yang tak terlihat di hadapannya. "Keluar," bisiknya pelan, namun penuh wibawa. "Apapun yang menahan jiwa ini, keluar. Jangan ganggu hidup yang bukan hakmu." Arini tiba-tiba berteriak keras, suara yang asing, bukan seperti dirinya. Jeritan itu membuat semua orang merinding. Beberapa direksi yang menonton dari balik kaca spontan mundur ketakutan, ada yang bahkan menutup telinga. Suasana ruangan seperti berubah. Hawa dingin menusuk, lampu icu berkelap-kelip sebentar, lalu stabil kembali. Raka semakin menunduk, suaranya makin dalam, penuh desakan. "Dengan nama MU, ya Allah, aku perintahkan semua yang mengikatnya, lepaskan. Kembali ke tempatmu, jangan sentuh lagi jiwa ini." Tubuh Arini bergetar hebat, lalu terkulai lemah. Monitor berbunyi panjang, garisnya menurun tajam. Tangis pecah dari luar ruangan, beberapa orang hampir runtuh menyaksikan itu. Namun Raka tidak berhenti. Ia mengangkat kedua tangannya, menutup mata, wajahnya mendongak ke atas. Suaranya menggema, penuh kepasrahan sekaligus kekuatan. "Jika engkau izinkan, ya Allah, maka biarlah hidup ini kembali. Jika engkau berkehendak, tunjukkan pada mereka bahwa engkau pemilik segalanya." Detik berikutnya terasa seperti selamanya. Monitor tiba-tiba berbunyi lagi. BF, BF, BF. Garis hijau yang sempat lurus kembali bergerak perlahan. Nafas Arini kembali ada, meski tipis. Tubuhnya tak lagi menegang, tapi kini ia terbaring lemah, wajahnya sedikit lebih tenang. Raka membuka mata, menunduk, lalu mengusap wajah dengan kedua tangannya. Nafasnya berat, tubuhnya lelah, seakan seluruh tenaga sudah terkuras. Namun tatapannya tetap kokoh. "Pertarungannya belum selesai," ucapnya lirih, membuat semua orang menegang. "Tapi cahaya sudah mulai masuk. Selama kita yakin, selama doa terus dipanjatkan, ia masih punya kesempatan." Kerabat Arini menutup wajah dengan tangis syukur. Beberapa perawat ikut menangis diam-diam, tak kuasa menyaksikan pemandangan yang di luar nalar itu. Sementara di luar, para direksi yang tadi keras menentang hanya bisa terdiam. Wajah mereka tegang, ada yang pucat, ada yang terpaksa mengakui sesuatu yang selama ini mereka abaikan. Ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh sains, tapi nyata di depan mata. Dan malam itu, di ruang icu, sebuah pertarungan tak kasat mata berlangsung, bukan sekadar antara hidup dan mati, tapi antara kuasa gelap yang tak terlihat dengan cahaya doa yang tak tergoyahkan. Hening menyelimuti ruang icu setelah pertarungan panjang yang baru saja berlangsung. Nafas Arini kembali ada, meski sangat tipis. Garis monitor yang sempat hampir lurus kini berdenyut perlahan. Semua orang yang menyaksikan menahan napas, seolah takut suara mereka bisa meruntuhkan keajaiban kecil itu. Raka masih duduk di kursi samping ranjang, tubuhnya membungkuk, keringat deras membasahi wajahnya. Nafasnya berat, tapi sorot matanya tetap mantap menatap Arini. Di dalam hatinya, ia tahu pertarungan belum selesai, namun cahaya yang ia pinta pada Allah mulai menembus gelap yang menyelimuti jiwa wanita itu. Perlahan, kelopak mata Arini bergerak. Awalnya samar, seperti sekadar refleks, namun semakin lama, semakin jelas. Orang-orang di balik kaca menahan tangis haru. Sekretaris pribadinya yang sudah kehabisan air mata kini kembali berlinang, menggenggam tangan kerabatnya erat-erat. "Ya Allah, dia membuka mata, bisiknya tak percaya. Raka mendekat, menunduk di samping wajah pucat itu. "Arini, jika engkau mendengar, lawanlah. Jangan biarkan dirimu terikat lagi. Jalan masih ada untukmu." Kelopak mata itu akhirnya terangkat perlahan. Sepasang bola mata yang lemah, berkaca-kaca, menatap kosong ke atas. Napasnya tersengal, bibirnya gemetar. Dari celah bibir yang kering, terdengar suara serak yang nyaris tak terdengar. "Air!" Perawat bergegas meneteskan sedikit air ke bibirnya dengan kapas. Suara lirih itu membuat seluruh ruangan berguncang oleh harapan baru. Kerabat Arini berteriak dengan suara pecah, "Allah Maha Besar! Dia sadar! Dia sadar!" Tangis pecah dari luar ruangan. Beberapa karyawan yang ikut menunggu sujud di lantai lorong, air mata bercucuran deras. Bahkan dokter asing beruban yang sejak awal keras menolak kini terdiam. Matanya merah, tangannya bergetar menahan emosi yang tak mampu ia sembunyikan. Ini tidak masuk akal. Gumamnya,
setengah tak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Namun kenyataan di depan mata tak bisa dibantah. Arini yang beberapa jam lalu dinyatakan hampir mustahil bertahan, kini membuka mata dan berbisik meminta air. Itu bukan ilusi, bukan tipuan, melainkan kenyataan yang menampar logika siapapun yang hadir. Raka tersenyum tipis, menundukkan kepala, lalu kembali berbisik doa. Syukur hanya bagi MU, ya Allah. Jika engkau izinkan ia kembali, izinkan pula hatinya lebih dekat pada MU. Arini menggeliat kecil. Tangannya yang penuh selang infus bergerak lemah, mencoba meraih sesuatu. Refleks, Raka menyambut genggaman itu. Jari-jari Arini yang dingin mencengkeram jari-jari Raka, meski sangat lemah. Ia menatap wajah pemuda itu dengan samar, seakan mencoba mengenali. Air mata Raka jatuh, namun ia menahannya dengan menunduk. Kau aman, jangan takut. Allah masih menjagamu. Suasana ruangan penuh haru. Perawat yang tadi sempat skeptis kini ikut menangis diam-diam. Mereka terbiasa melihat pasien kembali dari koma, tapi kali ini berbeda, terjadi di luar batas ilmu mereka. Di balik kaca, para direksi terdiam kaku. Ada yang menunduk malu, ada yang berbisik pada diri sendiri. Kita terlalu sombong. Kita pikir uang dan teknologi bisa segalanya. Tapi lihatlah, yang menyelamatkannya justru sesuatu yang kita hina. Kerabat Arini berlutut sambil menutup wajah, tangisnya pecah. Terima kasih, ya Allah, terima kasih engkau beri kami kesempatan ini. Perlahan, warna mulai kembali ke wajah Arini. Tidak sepenuhnya pulih, namun rona pucatnya kini berganti dengan semburat tipis kehidupan. Nafasnya lebih teratur, matanya lebih tenang. Ia masih sangat lemah, namun jelas, nyawanya masih ada. Dokter yang sejak awal keras kepala akhirnya melangkah maju. Wajahnya kaku, suaranya parau. Secara medis, saya tidak bisa menjelaskan ini. Tapi yang saya lihat adalah sebuah keajaiban. Kata-kata itu menimbulkan gelombang emosi baru. Keluarga yang menunggu tak kuasa menahan isak syukur. Bahkan beberapa direksi yang sebelumnya mencibir kini ikut menunduk, tak mampu menyangkal. Raka, meski lelah, tetap duduk di samping ranjang. Tangannya masih digenggam lemah oleh Arini. Ia tahu, ini baru permulaan. Tapi malam itu, satu hal sudah jelas. Keajaiban telah terjadi, dan semua orang menjadi saksi bahwa hidup dan mati bukan ditentukan oleh kepintaran manusia, melainkan oleh kehendak Allah semata. Dan di lorong panjang rumah sakit, suasana muram yang sejak awal menggantung kini berganti dengan harapan yang menyala. Tangis masih ada, tapi bukan lagi tangis keputusasaan, melainkan tangis syukur. Malam itu, seluruh rumah sakit gempar, bukan karena teknologi, bukan karena kehebatan manusia, tetapi karena keajaiban yang turun tepat ketika semua orang sudah menyerah. Keheningan yang menegangkan berubah menjadi harapan setelah Arini perlahan membuka matanya. Semua orang di ruang tunggu seakan baru saja menyaksikan kebangkitan dari sesuatu yang mustahil. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada keganjilan yang tak luput dari perhatian. Saat Arini mencoba bicara, suara seraknya bukan sekadar panggilan minta air. Ia terus berbisik, berulang kali menyebut satu nama yang asing bagi banyak orang di ruangan itu. Bibirnya yang lemah bergumam, Pak Wir. Raka. Pak Wir. Raka yang duduk di samping ranjang menunduk, sorot matanya bergetar mendengar nama itu disebut. Ia meraih tangan Arini dengan lembut. Tenanglah, aku di sini. Jangan paksakan bicara terlalu banyak. Namun Arini justru menatapnya lekat, meski pandangannya masih kabur. Air mata mengalir di sudut matanya. Aku kenal wajahmu. Kau mirip sekali dengan seseorang yang pernah kucari bertahun-tahun. Kerabat Arini mendekat, terkejut. Arini, siapa maksudmu? Arini menghela napas pendek, suaranya bergetar. Ayahku pernah bercerita tentang seorang sahabat yang menolongnya puluhan tahun lalu. Seorang lelaki sederhana bernama Wiryawan, atau Pak Wir. Dia berkata, tanpa sahabat itu, perusahaannya tak akan pernah berdiri. Tapi sahabat itu hilang, pergi entah kemana. Ruangan hening. Semua orang menatap Raka, yang kini menunduk dalam. Tangannya menggenggam tasbih tua, wajahnya dipenuhi beban yang tak lagi bisa ia sembunyikan. Dengan suara lirih, ia akhirnya membuka rahasia. Pak Wir, Wiryawan, adalah kakekku. Aku cucunya. Suasana seketika pecah oleh keterkejutan. Beberapa orang menutup mulut, ada yang spontan mundur dengan wajah pucat.
Direksi yang sejak awal memandang rendah Raka kini terdiam kaku. Mereka tak pernah membayangkan, pemuda sederhana yang tampak seperti orang kampung itu ternyata membawa darah seseorang yang sangat berjasa pada berdirinya perusahaan besar itu. Arini menatapnya lemah, namun matanya berkaca-kaca. Allah, jadi benar, aku tidak salah mengenali sorot matamu. Kau cucu dari orang yang paling ayahku hormati. Aku sudah mencarimu. Raka menunduk, air matanya jatuh. Keluargaku memang menjauh. Setelah kakekku meninggal, ayahku memilih hidup sederhana, jauh dari hiruk-pikuk dunia usaha. Kami tidak mencari harta, tidak mencari pangkat. Tapi aku tahu, takdir selalu punya jalan. Dan malam ini, jalan itu mempertemukan kita. Kerabat Arini terisak, memegangi dada. Ya Allah, ternyata semua ini bukan kebetulan. Namun reaksi direksi berbeda. Beberapa wajah mereka pucat, sebagian lain menunduk malu. Mereka teringat bagaimana beberapa jam sebelumnya mereka meremehkan Raka, menuduhnya pencari sensasi, bahkan hampir mengusirnya dari rumah sakit. Dan kini, pemuda itu terbukti memiliki hubungan langsung dengan sejarah perusahaan mereka. Salah seorang direktur berbisik pada rekannya, kalau benar dia cucu Pak Wiryawan, maka dialah pewaris sah dari setengah saham awal perusahaan ini. Kita sudah salah besar. Bisikan itu membuat sebagian yang lain panik. Mereka sadar, posisi mereka bisa goyah jika fakta ini terungkap. Namun suasana emosional malam itu membuat mereka tak berani bersuara lebih. Arini menangis pelan. Ia menggenggam tangan Raka lebih erat, meski tenaganya hampir habis. Maafkan aku, maafkan keluarga kami, yang melupakan jasa leluhurmu. Kami mencari, tapi tak pernah menemukanmu. Dan ternyata, engkau yang datang menolongku di saat semua menyerah. Raka menggeleng perlahan. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Semua ini sudah digariskan. Aku datang bukan untuk menagih balas budi, tapi untuk menunaikan amanah. Kakekku selalu berkata, jika engkau melihat orang dalam kesusahan, tolonglah. Jangan tanya siapa dia, karena bisa jadi, dialah jalan bagimu menuju ridho Allah. Tangisan pecah lagi di ruangan itu. Kerabat, perawat, bahkan sebagian dokter meneteskan air mata mendengar kata-kata itu. Raka menatap semua orang. Suaranya mantap meski lembut. Aku hanya perantara. Kesembuhan ini bukan karena aku, bukan karena leluhurku, tapi karena kuasa Allah semata. Ingatlah itu. Arini menutup mata perlahan. Air matanya masih mengalir. Namun kali ini bukan karena sakit, melainkan karena lega. Rahasia besar yang selama ini tersembunyi akhirnya terbongkar. Dan malam itu, di ruang Icu yang tadinya penuh keputusasaan, terungkaplah ikatan lama yang terlupakan, bahwa antara keluarga Arini dan keluarga Raka ada utang budi yang begitu besar. Pertemuan mereka bukan kebetulan, melainkan takdir yang disusun rapi. Suasana ruang Icu masih penuh keharuan setelah rahasia besar terungkap. Semua orang terdiam, terpaku pada kenyataan bahwa pemuda sederhana bernama Raka ternyata cucu dari Pak Wiryawan, sahabat sejati ayah Arini yang pernah berjasa besar mendirikan perusahaan. Fakta itu mengguncang batin semua yang hadir. Namun di tengah keharuan itu, tubuh Arini kembali bergetar. Nafasnya tersengal, seolah jiwa yang baru saja kembali masih berjuang keras untuk bertahan. Monitor jantung berbunyi tak menentu lagi. Para dokter refleks bersiap melakukan tindakan darurat. Kondisinya belum stabil. Jangan lengah, seru dokter asing beruban. Kali ini suaranya tidak lagi penuh kesombongan, melainkan kecemasan. Raka menggenggam tangan Arini lebih erat. Wajahnya penuh peluh, tapi sorot matanya tetap mantap. Ia mendekatkan bibirnya ke telinga Arini. Bertahanlah, kau sudah membuka mata. Jangan menyerah lagi. Ingatlah, hidupmu bukan hanya milikmu sendiri. Ada ribuan orang yang kau lindungi, dan ada janji leluhur yang harus kau tunaikan. Air mata menetes dari sudut mata Arini. Dengan suara yang nyaris hilang, ia berbisik, aku takut, aku lelah, tubuhku seakan ingin menyerah. Raka menahan gejolak di dadanya. Ia tahu saat ini adalah titik penentuan. Ia menutup mata, mengangkat tangannya ke langit, lalu berdoa dengan suara bergetar penuh keyakinan. Ya Allah, Engkaulah pemilik hidup dan mati. Engkau yang menggenggam jiwa setiap hamba MU. Jika Engkau takdirkan ia hidup, kuatkanlah hatinya. Jika Engkau izinkan, jadikanlah kesembuhan ini jalan untuk semakin dekat pada MU. Doa itu menggema, menusuk hati semua yang mendengar.
Bahkan dokter dan perawat yang biasanya hanya percaya pada ilmu medis menundukkan kepala, hatinya bergetar. Lorong rumah sakit dipenuhi isak tangis lirih. Doa itu seakan menjadi benang terakhir yang menghubungkan semua hati dengan harapan. Tiba-tiba, tubuh Arini melengkung sejenak, lalu terkulai kembali. Monitor berdengung panjang, garis hijau menurun mendatar. Semua orang menjerit panik. "Tidak, jangan sekarang," teriak sekretaris pribadinya. Namun Raka tetap teguh. Ia menempelkan tangannya ke dada Arini, lalu bersuara lantang, penuh getaran iman. "Bangkitlah dengan izin Allah. Jika engkau izinkan, kembalilah ke hidupmu." Detik itu juga, monitor yang hampir mendatar melonjak kembali. Beep, beep, beep. Suara jantung terdengar lagi, kali ini lebih stabil. Nafas Arini tersengal, lalu teratur perlahan. Matanya kembali terbuka, lebih jernih daripada sebelumnya. Kerabat Arini jatuh bersujud di lantai, menangis terisak. "Allah Maha Kuasa, Engkau tunjukkan kebesaran MU malam ini." Arini menoleh lemah ke arah Raka. Dengan sisa tenaga, ia menggenggam tangannya erat, air mata mengalir di pipinya. "Aku hidup, karena engkau berdoa, karena Allah masih memberiku kesempatan." Raka menunduk, suaranya lirih. "Bukan karena aku. Jangan pernah salah sangka. Aku hanya perantara. Yang menyelamatkanmu hanyalah Allah. Ingat itu, sampai akhir hayatmu." Tangisan haru meledak di ruangan. Para karyawan yang menunggu di luar lorong ikut sujud syukur. Para dokter, yang sejak awal keras kepala, menunduk pasrah, mengakui keterbatasan mereka. Bahkan direksi yang selama ini congkak akhirnya menghampiri Raka dengan wajah penuh penyesalan. Salah satu direktur yang paling keras menentang sebelumnya kini berlutut di hadapan Raka, suaranya bergetar. "Maafkan kami. Kami buta. Kami sombong. Kami mencibir. Padahal engkau yang menjadi jalan pertolongan. Kami salah besar." Raka terdiam sejenak, lalu menggeleng perlahan. "Jangan meminta maaf padaku. Mintalah pada Allah. Karena yang terjadi malam ini bukan karena aku, bukan karena kalian, tapi karena Dia." Ucapan itu membuat semua yang hadir menunduk, menangis. Kesadaran menghantam hati mereka. Seberapapun tinggi jabatan, seberapapun besar harta, manusia tetap kecil di hadapan takdir. Arini kembali menatap Raka. Wajahnya pucat, namun senyumnya muncul untuk pertama kali sejak hari itu. "Mulai malam ini, aku berjanji, hidupku bukan lagi untuk kesombongan. Aku akan menunaikan janji ayahku pada keluargamu. Dan aku akan memimpin bukan dengan kekuatan, tapi dengan kerendahan hati." Ruangan penuh haru. Para karyawan yang hadir menutup wajah dengan tangan, air mata mengalir deras. Mereka tahu, malam ini bukan hanya nyawa Arini yang diselamatkan, tapi juga hati yang selama ini keras telah dilembutkan oleh kuasa Allah. Dan ketika fajar mulai menyingsing di ufuk timur, cahaya keemasan masuk melalui jendela besar rumah sakit. Suasana yang semula kelam kini berganti dengan sinar harapan. Semua orang berdiri dalam keheningan yang penuh makna. Mereka baru saja menyaksikan sebuah klimaks yang takkan terlupa seumur hidup. Di hadapan mereka, seorang CEO cantik yang sempat kritis kini kembali bernapas. Seorang pemuda sederhana, cucu dari leluhur yang terlupakan, menjadi jalan keselamatan. Dan di atas semua itu, Allah menunjukkan kuasanya yang mutlak. Malam panjang penuh tangis dan pertentangan akhirnya ditutup dengan satu kalimat yang terpatri di hati semua orang. Hidup dan mati sepenuhnya milik Allah.